Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian HAM. Nah, materi ini kita harapkan bagi peserta didik siswa-siswi yang berada di PKBM Mulia, khususnya di program paket C, dapat dijadikan pengalaman baru dan ilmu baru bagi kita semua dalam memahami setiap kali perilaku yang kita lakukan dan kita integrasikan dengan ilmu yang kita dapatkan. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian dari HAM itu sendiri. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya ayahmu satu dan sesungguhnya ayahmu satu. Ketahuilah, tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Arab, tidak pula non-Arab atas orang Arab, serta tidak pula orang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah. Yang membedakan adalah takwanya." Nah, di dalam perspektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep maqasid al-syariah. Nah, tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan maslahah umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan yang menjadi keniscayaan daruriyat mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan ya dan hiasan mereka. Nah, Islam secara tegas menolak adanya dominasi manusia terhadap manusia lain, karena hal tersebut merupakan akar penyebab dari semua kejahatan dan keburukan di dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, "Sungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk atau rupa kamu, juga tidak kepada harta benda kamu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati. Di bawah semua manusia sama di hadapan Allah." Manusia dengan merujuk hadis ini tidak layak membanggakan bentuk dan rupa lahiriah mereka, serta harta benda yang mereka miliki, karena semua itu tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya memperhatikan niat dan amal perbuatan dari manusia itu sendiri. Nah, apa maqasidul asyariah dan tujuan dari syariah itu sendiri? Yang pertama, perlindungan terhadap agama yang mengandung pengertian juga hak beragama. Nah, perlindungan terhadap jiwa yang mengandung pengertian juga hak untuk hidup dan memperoleh keamanan. Baru ada juga perlindungan terhadap akal yang mengandung pengertian juga hak untuk memperoleh pendidikan. Perlindungan terhadap harta yang mengandung pengertian juga hak untuk memiliki harta, bekerja dan hidup layak. Begitupun juga perlindungan terhadap keturunan yang mengandung pengertian juga hak untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan sebagai ganti Hafiz al-Nasr yang mengandung pengertian hak untuk memiliki harga diri dan menjaga kehormatan dirinya. Nah, lalu bagaimana upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM itu sendiri? Kita melihat bagaimana pengertian HAM itu sendiri, khususnya berkait dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Lalu ada macam-macam HAM, ada HAM pribadi, HAM ekonomi, politik, perlakuan yang sama, ada juga sosial budaya, tata cara peradilan. Lalu upaya-upaya yang telah dilakukan serta peran serta dari masyarakat, pemerintah dan sebagainya. Lalu tantangan dan hambatan dari problematika hak asasi manusia di Indonesia itu sendiri. Baik, kita masuk kepada pembahasan di awal, yaitu tentang pengertian HAM. Nah, HAM sendiri adalah hak asasi manusia yang merupakan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir.
yaitu hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki. Nah, hak asasi manusia dalam pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab lainnya karena manusia dapat kehilangan martabatnya. Nah, pengertian HAM menurut beberapa para ahli diantaranya adalah John Locke, di mana hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrat itu melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak pastinya. Nah, dengan demikian hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat sehingga lahir yang namanya sebuah kewajiban. Nah, semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan antara lain hak di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana dinyatakan di dalam undang-undang bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Lalu beberapa macam HAM dari berbagai tokoh yang mengidentifikasi macam-macam hak asasi manusia itu sendiri, di mana ada hak kemerdekaan beragama, hak kemerdekaan berkumpul, hak kemerdekaan atas diri mereka sendiri, hak menyatakan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-wenang, bebas dari rasa takut, hak kemerdekaan pikiran dan pers. Ada juga hak mempertahankan diri, ya hampir sama dengan yang sudah dikemukakan sebelumnya. Lalu bagaimana perkembangan pemaknaan terhadap hak asasi manusia sendiri? Nah, ada yang mengatakan bahwa HAM itu juga hak-hak asasi secara pribadi atau personal right. Ada juga hak-hak asasi secara ekonomi, yaitu property right. Ada juga hak-hak asasi politik, yaitu political right. Dan hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Dan juga hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, ada juga hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan serta tata cara peradilan dan perlindungan. Lalu bagaimana upaya pemajuan penghormatan dan penegakan HAM? Nah, salah satu tonggak dalam upaya memajukan penghormatan dan penegakan HAM adalah ketika Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal dengan PBB membentuk Komisi PBB untuk setiap manusia mendapatkan hak asasinya sebagai manusia, yaitu pada tahun 1946. Nah, langkah untuk pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Lalu bagaimana peran serta dan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia? Nah, peran serta pemerintah diantara adalah pada tanggal 7 Juni 1993 telah diupayakan berdirinya Komisi Nasional yaitu Hak Asasi Manusia atau yang kita kenal dengan Komnas HAM. Nah, disahkannya ketetapan MPR nomor 17 garing MPR garing tahun 1998 tentang hak asasi manusia pada tanggal 13 November tahun 1998. Nah, dalam amandemen Undang-Undang 1945, persoalan HAM ini mendapatkan perhatian khusus, yaitu dengan ditambahkannya bab 10A tentang hak asasi manusia yang terdiri atas pasal-pasal 28A hingga 28J. Nah, baik, itu secara umum gambaran tentang apa sih hak asasi manusia yang harus kita miliki dan melekat di dalam diri kita. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan keberkahan dan menjadi ilmu baru bagi kita semua. Terima kasih, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya.